Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Dahsyat Bapak Ibu, amin. Haleluya. Saya melihat orang-orang yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita khususnya di minggu ini Bapak Ibu ya. Pesan ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Pesannya gini. Berikan maaf atau lepaskan pengampunan. Ya. Berikan maaf atau lepaskan pengampunan. Ya. Pesan ini sudah dijabarkan oleh Bapak Gembala Bapak Ibu ya untuk kita semua. Saya percaya kita semua dapat menangkapnya dan juga mengaplikasikannya di dalam kehidupan setiap kita masing-masing ya. Tentunya pesan ini sangat penting buat setiap kita. Katakan penting Bapak Ibu ya. Sangat penting tapi sulit untuk dilakukan. Sangat penting tetapi sulit untuk dipraktekkan di dalam kehidupan setiap kita. Karena bukan sekedar, Pak saya sudah sampaikan, bukan sekedar lip service ya. Bukan sekedar bunyi. Ya. Bukan sekedar keluar dari mulut saja kan. Tetapi harus disertai dengan tindakan yang nyata di dalam kehidupan setiap kita. Itu kan sulit Bapak Ibu ya. Mengampuni itu kita terlihat mudah, namun sulit untuk dipraktekkan gitu kan. Tetapi inilah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya, artinya Tuhan mau kita merdeka dalam hal tentang mengampuni ini Bapak Ibu ya. Tentang melepaskan pengampunan ini Bapak Ibu ya. Ya, mengapa dikatakan sulit Bapak itu ya? Mengapa dikatakan sulit? Karena memang tidak mudah ya. Ya, membutuhkan proses. Ya, harus mengakui perasaan bahwa kita memang lagi sakit mungkin. Atau mungkin hati kita sedang terluka. Kan gak mudah mengakui itu. Ya. Sulit mengampuni karena juga ada ada gengsi. Ya, karena kalau memaafkan duluan dianggap lemah. Kan gitu yang sering kita dengarkan. Lu mengampuni, dianggap lemah lu. Kan gitu. Dianggap kalah. Dianggap mengakui atau mengampuni itu tindakan memalukan. Tapi kalau kita belajar itu prinsip dunia. Maka kita perlu belajar tentang prinsip-prinsip yang Tuhan sedang ajarkan kita. Berdasarkan pesannya dalam minggu ini Bapak Ibu ya. Lepaskan pengampunan, berikan maaf. Dulu Bapak Ibu sebelum saya lahir baru Bapak Ibu ya. Dulu saya dendam sekali. Ya. Ya, kepada salah satu keluarga lah Bapak Ibu ya. Bayangkan Bapak Ibu saya dulu kerja ya jadi pembantu ya. Saya harus cuci angkot Bapak Ibu ya. Saya harus cuci angkot. Itu angkot kalau pulang itu habis narik gitu ya. Itu bisa sampai jam 1 malam loh. Jadi harus pulang, majikan saya ini saya mesti cuci. Jam 1 malam itu harus cuci angkot. Itu tidak mudah itu. Itu dalam keadaan sudah letih lesu. Udah saya lap kaca itu udah ngantuk gitu ya. Karena saya ketiduran di angkot, pas selesai nyuci Bapak Ibu. Datanglah majikan, gaplok saya kayak gitu. Itu saya nggak menerima gitu ya maksudnya. Itu masih sulit waktu itu saya sebelum lahir baru itu. Itu bertahun-tahun itu. Tidak mudah melepaskan itu. Bayangkan Bapak Ibu dalam keadaan lelah suruh cuci angkot. Karena ketiduran di angkot digaplok pula. Itu saya gak menerima. Saya menyimpan itu. Jadi pahit hati. Jadi muncul sesuatu saya mesti balas nih. Saya pikir gini, saya akan sekolah. Saya akan masuk sekolah hukum. Saya akan balas, saya akan tuntut. Rencananya seperti itu. Ternyata Tuhan panggil saya Bapak Ibu ya. Saya berjuang keras waktu di panti, saya harus sekolah hukum waktu itu ya. Harus itu, sesuatu yang harus saya kejar waktu itu. Ternyata Tuhan belokkan saya Bapak Ibu ya. Tuhan panggil saya. Ya. Mungkin sekolah hukum kan dekat panti asuhan ini Bapak Ibu ya, Balai Keselamatan. Saya berjuang sekeras-kerasnya karena memang tidak Tuhan bawa ke sana, ya udah gitu kan.
Akhirnya proses demi proses saya alami itu. Saya melawan diri saya sendiri. Orang katakan kamu harus pulih. Itu gak mudah gitu. Karena masih membekas. Karena tujuannya saya harus membalas dendam. Proses itu membawa sebuah pemulihan di dalam kehidupan saya. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami kelahiran baru. Mulai mengerti ketika ada firman Tuhan yang disampaikan. Iya. Harus beres. Kalau nggak beres bagaimana gitu. Mau dibawa luka ini sampai kapan kan gitu. Berkat apa yang saya dapatkan kalau tidak melepaskan ini gitu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, saya bisa menang loh dengan untuk mengampuni. Bahkan saya bisa datang ke rumah. Saya bilang, Pung, saya minta maaf. Saya dendam, begitu dendam. Itu bertahun-tahun saya bisa kembali. Tapi posisi saya sudah jadi hamba Tuhan Bapak Ibu, saya datang ke sana. Itu tidak mudah loh. Dengan lantang harus mengakui. Peristiwa itu membuat saya belajar sesuatu. Ketika Tuhan sampaikan tentang mengampuni, iya. Mungkin tanpa kita sadar, oke, yang itu sudah selesai. Bagaimana dengan yang lainnya kan gitu kan. Mungkin ada hal-hal yang kecil kita tidak selesaikan. Ya mungkin dendam dengan pasangan, dengan anak, dengan keluarga besar. Coba kita lihat lagi. Jangan-jangan ketika Tuhan sampaikan ini, jangan-jangan masih ada gitu. Bukan jangan-jangan masih ada. Makanya Tuhan sampaikan ini kepada setiap kita. Maka saya sampaikan tadi awal, ini sangat penting. Kalau kita tidak selesaikan ini, hidup kita mau jadi apa? Bisa berdampak atau tidak dalam posisi ketika seseorang, anak Tuhan tidak melepaskan pengampunan. Jadi ketika Tuhan sampaikan ini, jadi saya, jadi belajar lagi, kilas balik lagi, iya. Mungkin melihat lagi, iya. Mungkin masih ada hal-hal yang belum terselesaikan, harus diselesaikan gitu. Minimal kan kita berdamai dengan diri kita. Kalau kita ingat, belum sempat nih. Ini saat yang di firman Tuhan bicara buat setiap kita. Ketika Tuhan bicara artinya kita harus ambil sikap kan. Harus ambil tindakan untuk menyelesaikan setiap mungkin ada kerikil-kerikil kecil. Tanpa kita sadar masih menyimpan gitu. Ya, Tuhan kan gak mau ada sesuatu yang mengganjal hidup kita Bapak. Betul ya? Tuhan mau kita merdeka, lepas dari setiap belenggu apapun. Nah kita mau lihat apa dasarnya Bapak Ibu ya. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Firman Tuhan mengatakan ini Bapak Ibu. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan apa? Sampai 70 kali, 7 kali. Ya, Pak Ishak sudah jelaskan itu kepada setiap kita. Nah kita mau tangkap apa berdasarkan ayat ini Bapak Ibu ya. Pertanyaan yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini mewakili setiap kita sebagai umat Tuhan. Ya, kalau disingkat, tidak cukupkah hanya dilakukan 7 kali? Ya, karena dalam seminggu kan 7 hari. Jadi setiap hari 1 kali cukup dong. Kan gitu yang dimaunya Rasul Petrus ini Bapak Ibu. Tuhan bilang enggak seperti itu. Dikatakan melainkan 70 kali, 7 kali. Tanpa batas. 7 kali mungkin kebiasaan orang mudah mengatakan sudah banyak. Sudah terlalu banyak kalau 7 kali. Tuhan bilang gak cukup. Ya. Mungkin buat kita juga mengatakan udah terlalu banyak. 7 kali juga udah cukup lah. Tuhan bilang gak cukup.
Enggak seperti itu. Karena kita harus melihat posisi Petrus itu sebagai apa? Sebagai seorang murid. Bukan hanya sebagai seorang murid, sebagai pelayan Tuhan. Pertanyaannya gini, impartasi apa kan gitu? Ketika seorang pelayan masih menyimpan dendam, lalu kemudian melayani orang lain gitu. Kira-kira impartasi apa? Ketika seseorang tidak membereskan hatinya, ada luka, ada kepahitan, ada dendam, ada amarah. Terus kemudian melayani orang-orang, melayani keluarga, melayani sesama, komunitas. Impartasinya impartasi apa gitu. Makanya sangat penting sekali kita menangkap ini ketika Tuhan lepaskan pengampunan. Itu sangat-sangat penting. Itu akan berdampak buruk di dalam kehidupan setiap kita. Orang suka dendam itu bisa sakit-sakitan Bapak Ibu. Kan Alkitab katakan ikut Tuhan itu harus sangkal diri, pikul salib. Harus bisa melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk maju bersama dengan Tuhan. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Tapi inilah yang Tuhan sampaikan untuk kita sama-sama tangkap di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Secara tegas Tuhan sampaikan di dalam inti pesan ini. Ini saya akan bacakan Bapak Ibu. Tidak semua saya bacakan. Dikatakan gini. Tuhan tidak mau kita menjadi orang percaya yang masih menyimpan segala beban. Bayangkan segala beban. Kalau segala itu apa saja? Banyak hal. Ya. Melepaskan apa lagi? Belenggu dan keterikatan yang tidak semestinya. Harusnya itu sudah dibuang di dalam kehidupan setiap kita. Ya, kan pertanyaan mengapa? Mengapa Tuhan memberikan pesan ini kepada setiap kita? Tuhan sampaikan bahwa apabila kita memahami tentang melepaskan pengampunan ini. Dan tentang prinsip ini. Maka ada hal-hal yang luar biasa yang sedang menanti kita di depan sana. Ada perkara-perkara yang dahsyat yang menanti kita. Bayangkan perkara-perkara yang dahsyat ini yang Tuhan siapkan. Kalau kita tidak mengambil sikap untuk melepaskan pengampunan. Apa jadinya di dalam kehidupan setiap kita? Itu tidak akan sampai. Itu tidak akan tergenapi. Dan dibutuhkan respon yang sangat ya kerendahan hati Bapak Ibu kita untuk melakukan pesan yang datang kepada setiap kita ini. Sekalipun itu sulit. Tapi mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Jangan hanya mempertahankan gengsi, akhirnya kita nggak dapat sesuatu apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan setiap kita. Rugi Bapak Ibu ya. Sangat disayangkan. Jadi kita harus mengambil keputusan ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi ya Bapak Ibu ya. Setiap belenggu dilepaskan. Segala bentuk apapun yang menghalangi kita. Kita harusnya udah buang. Katakan amin Bapak Ibu ya. Kita harus lepaskan. Dua hal yang disampaikan Pak Ishak Bapak Ibu. Dua prinsip. Sebelum kita masuk ke poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, mengampuni adalah tentang berjalan maju ke depan. Meninggalkan kehidupan lama. Mengampuni adalah tentang berjalan maju ke depan. Meninggalkan kehidupan lama. Yang kedua, mengampuni adalah bukan membebaskan orang lain, tetapi tentang membebaskan diri sendiri. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak akan panjang-panjang, saya tidak akan jauh-jauh juga apa yang sudah Pak Ishak jabarkan Bapak Ibu. Dua hal, kita akan melihat dua hal. Yang pertama, mengampuni adalah tentang melepaskan diri kita dari jerat si musuh. Ya. Mengampuni adalah tentang melepaskan diri kita dari jerat si musuh. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita pernah belajar bahwa kita tidak boleh memberikan kesempatan dan keuntungan kepada si musuh Bapak Ibu. Itu tentang keputusan kita Bapak Ibu. Kita lihat 2 Korintus pasal 2 ya. Kita akan lihat beberapa dasar firman Tuhan Bapak Ibu ya. 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11.
Puji nama Tuhan. Dikatakan gini Bapak Ibu. Ayat 10, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, ini Paulus mengatakan, aku mengampuninya juga. Ya. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Jadi teladannya itu adalah Kristus. Ayat 11 katakan gini, supaya, ini dia, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Bahkan di surat Efesus 4 ayat 27 berkata gini, Efesus 4 ayat 27 berkata gini, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi kalau kita tidak melepaskan pengampunan, sama halnya kita sedang mengizinkan kuasa kegelapan mengambil keuntungan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi kalau kita melepaskan pengampunan, kita sedang menutup pintu bagi si musuh sebetulnya. Itu jelas mengatakan jangan beri kesempatan kepada si iblis. Ya. Kalau seseorang tidak bisa melepaskan pengampunan, bayangkan Bapak Ibu. Berapa keuntungan yang diambil oleh si musuh dalam kehidupan orang percaya tersebut. Ya, iblis sangat diuntungkan. Ketika kita melepaskan pengampunan, kita sedang menutup pintu itu. Di dalam Injil Matius Bapak Ibu, Injil Matius 5 ayat 23 sampai 24. Mari kita lihat sama-sama nih Bapak Ibu ya. Injil Matius 5 ayat 23 sampai 24. Dikatakan gini, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Waduh, ayat 24 mengatakan gini, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Suruh tinggalkan loh. Dan apa? Ini kata-kata hebatnya Bapak Ibu. Dan pergilah berdamai. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk apa? Mempersembahkan persembahanmu itu. Ini bicara tentang apa? Ini coba bicara tentang perkenanan Tuhan gitu Bapak Ibu. Jika ada sesuatu yang mengganjal, maka tinggalkan persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Akan menjadi sia-sia kalau kita tidak melakukannya. Akan menjadi tidak berguna kalau kita tidak melaksanakannya. Tidak akan berkenan di hati Tuhan Bapak Ibu. Saya membayangkan gini Bapak Ibu, kita beribadah mungkin mempersembahkan sesuatu dari Tuhan. Tapi masih ada ganjalan dalam hati kita. Belum berdamai mungkin. Kira-kira hasilnya apa ya? Saya rasa kita tahu hasilnya apa Bapak Ibu. Mungkin orang menilai kita wah hebat ya. Tapi kalau kita udah beribadah, rajin melakukan ibadah dan sebagainya. Tetapi kalau ada ganjalan belum beres katakan Alkitab. Pergi dulu. Baru kembali mempersembahkan persembahan. Tentu ini tidak menyulitkan kita Bapak Ibu kalau kita mau melakukannya. Justru sedang membawa kita kepada sebuah penggenapan di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita melakukan firman Tuhan ini, maka penggenapan itu akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Lalu bagaimana caranya kan? Bagaimana caranya agar kita keluar dari jerat tersebut? Ya sederhana, kembali kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan lepaskan pengampunan, maka kita harus belajar melepaskan pengampunan Bapak Ibu. Ya, artinya jangan membiarkan kepada pihak musuh mengambil keuntungan apapun di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 9.
Jadi caranya yang pertama kembali kepada firman Tuhan Bapak Ibu. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9. Ini yang dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Nah ini penting sekali. Ya. Ayat 9, dan janganlah membalas, nah ini dia. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, supaya dia tahu rasa, gak ada ampun sama orang yang melakukan mungkin ya berhubungan dengan kita Bapak Ibu ya. Atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya. Ini sulit juga dilakukan. Hendaklah kamu memberkati loh. Bukan mengutuki, memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu apa? Untuk memperoleh berkat. Kan ada perkara-perkara yang dasar di depan kan kata Tuhan kan. Kalau bagian ini kita nggak beres Bapak Ibu. Kira-kira berkat apa yang kita dapatkan gitu. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan dikatakan hendaklah kamu memberkati dikatakan. Jangan sampai keluar, sampai kapanpun saya tidak akan mengampuni orang itu. Waduh itu. Kita sedang mengatakan kepada si mutu, loh ini. Nah, saya untung deh katanya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Cara yang selanjutnya adalah membersihkan hati kita sebersih-bersihnya Bapak Ibu. Ayo mulai cek kembali. Tuhan bilang kepada Petrus bukan 7 kali. Tetapi 70 kali 7 kali. Tanpa batas. Ya. Ketika Yesus memberikan jawabannya Bapak Ibu. Saya melihat tidak ada tanggapan. Ya. Tidak ada bantahan ketika Yesus mengajarkan harus 70 kali 7 kali. Tidak ada kata lanjutan bahwa Petrus itu Tuhan itu terlalu sulit. Gak ada bantahan. Karena itu mutlak harus dilakukan. Ada maksud. Ada sesuatu yang dahsyat ketika seseorang percaya melakukan firman. Ya kita gak perlu mengeraskan hati Bapak Ibu. Saya mau sampaikan bahwa memang tidak mudah. Untuk mengampuni tidak mudah. Tapi waktu kita melakukannya, ada berkat yang menanti hidup kita. Ada perkara-perkara yang dahsyat. Ini juga sangat menemplak buat pribadi saya secara pribadi Bapak Ibu. Jangan-jangan masih ada dendam-dendam yang tanpa sadar masih muncul gitu. Tuhan mau kita beres, katakan mau. Tuhan mau kita beres Bapak Ibu. Haleluya. Itu poin yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah mengampuni adalah tentang penyelarasan prinsip kita dengan kebenaran. Ini bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi tentang penyelarasan prinsip kita dengan kebenaran. Maukah kita tunduk? Maukah kita tunduk kepada prinsip firman Bapak Ibu? Atau kita memegang prinsip kita. Kita beberapa hari minggu yang lalu Bapak Ibu kita sudah mendengar tentang prinsip ya. Wow, melepaskan prinsip. Waduh itu gak mudah itu. Kita akan melihat ayat dasar kita lagi Bapak Ibu. Matius 18 ayat 21-22. Jadi kita mau lihat tentang perbedaan prinsip yang Tuhan ajarkan dengan prinsip yang Petrus lemparkan sebuah pertanyaan kepada Yesus. Dikatakan ini, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepada kamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi kita bisa melihat ada perbedaan prinsip yang sangat jauh yang Tuhan ajarkan di sini.
Mungkin bagi Petrus udah cukup lah, 7 kali juga udah cukup. Itu prinsip manusia. Kalau terus diampuni Tuhan, terus belajar apa orang itu? Kadang-kadang kan muncul kayak gitu. Biar tahu rasa dulu. Bukan saya tidak mau mengampuni Tuhan, tetapi biar dia belajar dulu. Itu prinsip-prinsip dunia itu kayak gitu. Tuhan bilang mengampuni tanpa batas. Ini bukan soal 70 kali 7 kali. Ini bukan soal tentang jumlah itu. Tetapi soal keselarasan dengan prinsip kita, dengan prinsip Tuhan. Bukan soal jumlah. Tetapi dilakukan itu sesuai dengan firman apa tidak kan gitu. Oh, mari kita lihat dasarnya. Apa dasarnya? Apa yang dikatakan selaras itu? Kita lihat ayat 35. Jadi bukan soal jumlah. Tetapi tentang soal keselarasan prinsip kita dengan prinsip firman. Ayat 35 mengatakan gini, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Terhadap siapa Bapak Ibu? Terhadap kita. Gereja Tuhan. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni apa? Saudaramu. Ini terakhirnya ini dahsyat banget. Tidak mengampuni saudaramu dengan, itu kata kuncinya, dengan segenap hati. Jadi bukan soal jumlahnya. Tapi segenap hati atau tidak kan gitu. Karena kalau tidak segenap hati, maka gak sesuai dengan prinsip firman-Nya. Tuhan gak bilang harus setengah-setengah ya. Enggak. Harus segenap hati. Apalagi cuman kayak mengurangin dari 10 cuman 5 ya. Tapi dengan segenap hati. Kalau tidak dilakukan tidak segenap hati, maka di luar prinsip itu yang kita lakukan. Maka yang kita gunakan adalah prinsip dunia, prinsip diri sendiri. Oh yang penting saya udah beres Tuhan. Tapi gak mau ketemu. Gak mau berjumpa dengan orang itu. Masih sinis mukanya. Kata-katanya masih kasar saja. Saya udah beres Tuhan. Tapi gak saling sapa. Udah lewat nih. Udah sentuhan baju sama maju. Gak shalom gitu. Gak ada gitu. Hey gitu. Gimana kabarnya? Ya, satu buang kemana, muka juga buang kemana sambil jalan Bapak Ibu. Aduh itu masih terjadi kadang-kadang itu. Ini buat saya juga, saya Bapak Ibu ya. Saya lagi ngomongin diri saya sendiri. Kadang-kadang juga, apa Bapak Ibu, masih mungkin masih ada ganjalan gitu. Tapi dahsyatnya Tuhan kasih pesan ini buat setiap kita. Bukan Tuhan sedang mempermalukan kita. Tuhan sedang melepaskan kita dari belenggu itu. Jadi apa dampaknya jika seseorang tidak mau selaras dengan prinsip Tuhan? Apa dampaknya? Kita akan melihat beberapa dampak. Yang pertama, itu merugikan diri sendiri. Itu pasti akan merugikan diri kita sendiri. Gak ada sukacita. Kita akan kehilangan berkat. Kita akan kehilangan janji-janji Tuhan. Esau kehilangan janji-janji Tuhan. Mengganggu pelayan, dampaknya dapat mengganggu pelayanan yang Tuhan percayakan. Bayangkan sesama pelayan Tuhan tidak saling melepaskan pengampunan. Itu sangat mengganggu Bapak Ibu. Coba kalau masih ada ganjilan Bapak, itu mengganggu sekali itu. Melayani pun kita akan sulit. Iblis akan tuduh kita, lu belum beres, kamu belum beres kok ngapain layanin orang gitu. Lu ngapain pelayanan gitu, ya Tuhan kasih kesempatan gitu.
Ngapain kita belajar mengampuni ya, sedangkan ini belum mengampuni. Itu kan mengganggu. Ya mungkin kita bisa mengatakan kepada Bapak Gembala, Pak saya melayani orang. Tapi kalau hati kita nggak beres sendiri, apa jadinya gitu loh, maksudnya gitu. Tuhan sangat tahu tentang kondisi hati kita saat ini Bapak Ibu. Makanya pesannya nggak pernah meleset gitu. Tuhan tahu sekali tentang kondisi ini. Tentang kondisi hati kita. Tuhan mau kita beres, itu saja. Biar pelayanan kita berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Apalagi dampaknya tidak berbuah, itu pasti. Gak akan berbuah. Apalagi akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Coba dalam hati yang pahit gitu ya. Dengan penuh dan dendam terus datang menyembah sama Tuhan. Itu akan merusak. Akhirnya kita gini, gak tajam mendengar suara Tuhan. Jadi tumpul. Tidak peka mendengar suara Tuhan. Ini berlaku buat saya sendiri Bapak Ibu. Itu mengganggu hubungan kita dengan keluarga, dengan sesama, dengan lingkungan, dengan komunitas. Dengan hal-hal yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kita. Kuncinya apa? Tuhan sudah kasih kunci buat setiap kita. Lepaskan pengampunan, berikan maaf. Jadi dua hal ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Biarlah kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar untuk melepaskan pengampunan. Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.